Hari ini saya mau bercerita ya dan berbagi pengalaman kepada teman-teman pada saat trip mancing. Lebih berhati-hatilah karena tadi pagi trip mancing saya gagal dikarenakan saya terkena musibah. Tangan saya, telunjuk kiri, tertancap single hook tadi pagi. Oke, gimana cerita dan kronologi lengkapnya nanti saya akan ceritakan, dan bahkan ada videonya juga sempat terekam dengan GoPro di dada ya. Nanti saya akan tunjukkan juga. Dan kenapa saya men-share video ini? Karena video ini penting banget buat kalian ketahui, apalagi buat pemula ya yang baru mulai mancing kayak gitu. Saya aja yang mancingnya bisa dibilang hampir setiap hari itu masih bisa mengalami kecelakaan seperti ini. Apalagi teman-teman yang baru belajar dan belum begitu mengetahui seluk-beluk tentang mancing kayak gitu ya. Jadi itulah kenapa saya share video ini buat teman-teman untuk sebagai bahan sharing agar kita bisa lebih berhati-hati melakukan aktivitas, dalam hal ini hobi kita yaitu mancing kayak gitu ya. Jadi tadi pagi saya bangun jam 3:30, lalu langsung prepare, masukkan alat ke mobil, dan sekitar jam 4:30 Agus Surya datang dan kita langsung berangkat menuju ke Kusambe ya. Kita rencananya mau mancing jigging dalam untuk cari kurisi ya di spot Lembongan, kedalaman sekitar 180-200. Lalu sebenarnya di perjalanan saya sudah merasa agak ada kejanggalan, banyak kejanggalan ya. Ketika kita sampai di pantai Kusambe, itu saya baru sadar ternyata saya nggak bawa topi guys. Biasanya sehari sebelum saya mancing malamnya itu saya udah masukin semua perlengkapan ke dalam tas ya, tas dry bag yang biasa saya bawa, entah topi, buff, jersey, glove, dan sepertinya saya sudah masukin semua. Tetapi entah kenapa ternyata saya belum masukin topi ke tas kayak gitu. Saya sempat cari-cari ternyata nggak ada topi. Dan karena waktu itu cuacanya bagus, teduh, saya lihat agak sedikit mendung. Terus saya pikir nggak akan terlalu panas kayak gitu kan. Dan juga jukungnya ada atap jaring hitam itu. Jadi saya pikir ya kita berangkat aja, nggak apa-apa nggak pakai topi. Saya pikir seperti itu kan. Dan ternyata kondisi di pantai Kusambe kurang bersahabat guys. Ombak di pinggiran agak tinggi. Jadi kita diharuskan sama Kapten Ketut Subrate menunggu biar agak terang sedikit. Lalu ombak bisa kelihatan saat kita naik ke jukung dan mendorong jukungnya melewati ombak tersebut kayak gitu. Lalu sekitar jam 6:15 kita berangkat dari Kusambe menuju ke Lembongan. Perjalanan agak sedikit choppy, airnya agak gelombang sedikit kayak gitu. Dan ketika kita sudah mendekati spot Lembongan, itu saya bergegas langsung masang leader, mengikat assist hook kayak gitu. Dan di sini awal kejadian, detik-detik tangan saya tertusuk single hook pada saat saya memasangkan assist hook ke metal jig ya. Itu saya biasanya sebelum-sebelumnya saya pasti sudah memakai glove ya di tangan ya biasanya. Tetapi mungkin karena saya awalnya itu masang leader gitu ya, karena menyambung leader itu akan susah dilakukan dengan glove, jadi saya nggak pakai glove gitu. Dan akhirnya nyampe ke saya pasang assist hook pun itu nggak terpakai glove-nya kayak gitu. Nah itu kesalahan fatal saya. Kalau misalnya pun pakai glove, itu kita adalah sedikit proteksi ya, proteksi entah glove-nya, karena glove yang saya pakai itu agak tebal gitu ya. Dia bisa menahan hook sebenarnya, dan damage atau kerusakan yang akan terjadi itu nggak begitu parah mungkin kayak gitu ya. Karena setidaknya kita ada pelindung kayak gitu. Tapi bisa juga di luar perkiraan, bisa saja glove-nya tertembus dan sampai tertembus kulit kayak gitu juga bisa aja ya, karena force atau tenaga yang dikeluarkan cukup besar kayak gitu. Tapi setidaknya kita ada proteksi kayak gitu kalau udah memakai glove ya. Lalu kapten pada waktu itu Ketut Subrate ya, Patut Mancrut, dia langsung menyarankan saya untuk balik karena kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Itu hooknya nempel, itu nggak bisa dikeluarin karena hook ada barb kecil itu. Keadaan pada waktu itu, ujung mata kailnya itu tertembus sangat sedikit sekali di kulit saya, kelihatan sedikit, tertembus sedikit gitu. Dan pada waktu itu saya sempat dorong itu, tapi kayaknya agak keras ya dia, nggak bisa saya dorong, dan kerasa sakit juga kayak gitu. Jadi saya langsung bergegas mengambil perban yang ada di kotak P3K yang selalu saya bawa. Lalu saya spontan membalut dua jari saya, jari tengah dan jari telunjuk ini menjadi satu dengan hook yang masih menempel di jari telunjuk kayak gitu. Dan perjalanan kita balik sekitar 1 jam sampai di Pantai Kusambe. Saya langsung menuju ke puskesmas tempat istri dari Agus Surya bekerja ya. Istri Gus Surya itu adalah dokter, namanya Ewi, dan kebetulan dia pas praktik pada saat itu.
Dan perjalanan dari Kusambe ke klinik yang bertempat di dekat rumah saya di Kuta itu sekitar 1 jam lah, 1 jam lebih sedikit. Berarti total hook itu tetap diem di tangan saya selama 2 jam guys. Dan sampai di klinik saya langsung masuk ke UGD, langsung dibius 3 kali. Dan setelah terasa tebal, saya berusaha untuk tembuskan hooknya. Dan bahkan saya telepon bapak saya suruh datang ke UGD untuk menembuskan. Karena dia mungkin lebih berani kayak gitu ya. Tapi tetap tidak berhasil juga, karena dia kayaknya stuck di dalam daging kayak gitu. Jadilah sedikit kulit saya dibuka dengan silet itu ya, dengan pisau silet itu. Biar ujung mata kail lebih terlihat. Dan disitu baru bisa didorong sampai tembus. Lalu setelah terlihat babnya, langsung ditekan pakai tang sama Gus Surya. Dan saya sempat foto itu tangan saya terakhir sebelum hooknya dicabut keluar kayak gitu. Dan terakhir katanya Ewi itu harus dijarit. Jadi di bagian yang sempat dipotong tadi itu dijarit 1 jaritan aja kayak gitu. Lalu dibalut dengan perban kayak gini. Dan setelah itu saya juga dapat suntikan anti tetanus ya. Itu penting banget karena itu hooknya bener-bener berkarat guys. Jadi berbahaya juga kalau kita nggak proteksi disuntik anti tetanus kayak gitu ya. Dan itu aja sih cerita saya tertancap hook di tangan pagi ini ya. Dan buat teman-teman nih yang baru belajar mancing atau mungkin yang udah profesional pun harus tetap berhati-hati. Karena kita di bidang mancing ini bergelut dengan benda-benda tajam ya. Ada banyak sekali yang bisa melukai tangan ataupun tubuh kayak gitu ya. Ada tang, ada pisau, ada gunting, ada hook, macam-macam lah pokoknya. Jadi tetap berhati-hati, safety first, selalu gunakan glove, pakai kacamata, dan ingat selalu membawa kotak P3K di setiap trip mancing kalian kayak gitu. Itu sangat penting banget guys. Saya akan kasih lihat box P3K saya seperti ini ya. Ini isinya. Nah, di sini ada obat merah ya, ada obat merah, terus ada gunting, ada kapas, di sini ada obat-obatan, obat pusing. Terus obat demam juga, karena saya sempat dulu pas mancing itu saya pusing lalu tiba-tiba demam kayak gitu. Dulu udah lama banget itu. Terus di sini ada alkohol, kapas alkohol ya. Lalu di sini ada Hansa Plus dan ada perban juga sebenarnya tadi, tapi udah sempat kepake untuk saya balut luka pas di jukung itu ya. Jadi ini dia perlengkapan P3K yang saya bawa, yang sering saya bawa mancing kayak gitu. Penting banget guys. Pastikan kotak P3K selalu tersedia di tas kalian pada saat kalian mancing kayak gitu. Oke deh, sekian video saya untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Bisa di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Biar berbagi pengalaman juga buat teman-teman yang mungkin belum nonton video ini. Dan bisa mencegah terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan pada saat trip mancing kayak gitu ya. Oke, kita akan ketemu lagi di video-video saya yang lebih seru lagi berikutnya. Keep gokil dan saya Wan Wijaya sign out. Bye-bye.